diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari anak-anak muda, dimanapun kau berada, kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa. Dari gereja dan semua, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Come on. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari bawa energus, lebih lagi bersorak-sorai, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Bapa yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami ya Tuhan. Oh, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Dia Tuhan Yesus, Allah kita yang tidak pernah gagal. Amin. One, two, three, go. Di dalam Yesus, sorakan haleluya. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya.
kita semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita di dalam rumah hadirat-Nya Tuhan. Come on, boleh guys, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yuk, sama-sama kita katakan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami bersuka cita karena kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sorak-sorai yang meriah, lebih meriah lagi.
kita kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa atas setiap kita, amin. Dia ajaib, dia luar biasa bekerja dalam setiap kita. Yang percaya kalau di malam hari ini kuasa Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita. Boleh angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami berserah penuh atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Bentuk kami percaya atas setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Maka jadilah kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Janji-Mu yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Janji-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yang percaya kita diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Bersyukur milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih. Mari generasi minyak dan anggur, benar guys, angkat tinggi tangan kita sama-sama. Seindah pelangi janji-Mu untuk masa depanku. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita malam hari. Imani, pegang janji-Mu. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup. Mari dengan bangga menegas panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Hasil tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Mari benarkan sama-sama kan suara kita malam hari ini. Jadi kesukaan-Mu Tuhan. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Aku bersyukur milik-Mu. Kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Mari beri dirimu sama Tuhan malam hari ini. Inilah di dalam kasih-Mu. Sehingga pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau menyertai
makasih Kau mengurapiku penuh kemuliaan, janji-Mu bagai bintang yang bersinar. Kaulah segala kasih yang terbaik, sembah kita buat Tuhan Yesus. Mari Bonerges sembah, diangkat tanganmu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan Yesus, sebab kami percaya Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau menyertai masa muda kami Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari dengan bangga panggil namanya Bonerges. Oh segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Amin. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Tinggal
Tinggal bagian kami lebih lagi percaya atas setiap rencana Tuhan. Tinggal bagian kami itu kami percaya terus atas setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Setiap campur tangan-Mu Tuhan Yesus yang selalu membuat kami terpesona akan setiap campur tangan-Mu itu yang membuat setiap kami kagum akan kebaikan Tuhan. Mari setiap kita yang kagum akan kebaikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi di atas kepala-Mu bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kasih kegaguman kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab kasih-Mu indah, kasih-Mu besar, tiada duanya bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh indah, rencana-Mu indah bagi kami. Kau sungguh indah, tiada tandingan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada tersaingi. Kasih Tuhan begitu besar atas setiap dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada. Amin. Mulia, mulia dan berkuasa. Mari benar gesangkan tangan kita doa-doa. Kagum hormat akan Engkau. Amin.
kami, membuat setiap kami kagum akan Engkau Bapa. Dipuji. Mari sama-sama lebih lagi Bonergas. Kagum akan Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau terus meresponi setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dengan kami hidup lebih lagi mengasihi Tuhan, kami selalu hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi diberkati di dalam kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Bonerges setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, teman-teman muda terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan highlight video dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya, adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Jadilah Teladan Bagi Sesama.
Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati semua jemaat gereja Tiberias. Nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman sebagai mempelai Kristus untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, jadilah teladan bagi sesama. Alkitab mengajar agar sejak muda kita harus sudah menjadi teladan, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, sifat maupun perbuatan. 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan apa yang harus kita miliki? 1. Teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7a. Ingat bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik menurut firman Tuhan salah satunya adalah dengan menuruti perintah Tuhan Yesus. 2. Teladan dalam berkata-kata. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita harus berupaya untuk selalu berkata-kata yang baik, bijak, berhikmat, dan kata-kata yang membangun. Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, benci, dengki, sombong, dan kata-kata dusta. 3. Teladan dalam tingkah laku. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-18. Menjadi teladan bagi semua orang dalam tingkah laku atau perangai atau sifat bukanlah hal yang mudah. Kita ingat tingkah laku nenek moyang Israel yang harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Allah. 4. Teladan dalam kesetiaan dan kesucian. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kita. Dengan kata lain, jadi teladan dalam kesetiaan. Jadilah manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesetiaan berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, serta bersih dari kejahatan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Lebih sungguh lagi, mari sembah Dia. Ku sembah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah, hanya Kau yang kami sembah. Raja di atas segala raja. Ku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku sembah, hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Ku sembah. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Marcel saya, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan bersatu hati untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan yang layak untuk tubuhku si balik kaki salib-Mu Tuhan. Segera dosa ampun kelemahan tubuhku yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melainkan memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu. Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom.
Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yuk semuanya senyum, kiri kanan depan belakangmu. Senyuman yang paling manis, sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Gitu dong, baru yang namanya senyuman. Saya merasakan aroma udah dapat THR dari senyumannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya merasakan sekali lagi semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kayak sekarang saudara, setiap sesi saudara, karena Ibu Rebecca ada. Kemarin kita udah foto bersama di belakang, Ibu Rebecca ada. Oh iya, karena Ibu Rebecca sekarang akhirnya apa? Setiap sesi, bukan hanya sesi doa, ada sesi foto bersama saudara. Oh Tuhan, mau pulang nggak bisa, harus Pak. Kayak dulu Pak, iya. Sekali lagi Pak, iya. Sekali lagi Pak, iya. Haleluya. Tidak ada ketenangan saudara. Kemarin pelayanan bersama dengan Pak Pendeta Aristo, kita ke Surabaya saudara. Puji Tuhan, jemaatnya banyak yang datang saudara. Dan seperti biasa, selalu ada sisi kita foto bersama saudara. Akhirnya apa? Saya pikir tenang, ada pengerja yang bisa membantu saya, melindungi saya. Ternyata tidak. Mereka juga Pak, darah Yesus Tuhan. Makanya di situ saya belajar, jangan berharap pada manusia saudara. Haleluya. Tapi senang, saya suka cita sekali. Kenapa saudara? Karena Tuhan dipermuliakan, amin. Dan saudara jangan takut, jangan pernah berpikir bahwa nanti Pak Pendeta Marcel sudah nggak mau jadi pendeta lagi. Tidak. Pendeta untuk selama-lamanya, amin. Sampai selama-lamanya untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi saya senang lihat semangatnya saudara. Doa saya semua yang hadir diberkati Tuhan sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk, yang boleh Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Yuk sama-sama kita akan baca ayatnya yang ke-13 sampai 16. Kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang ke-12. Hari ini saudara kita akan melanjutkan masih dalam Lukas 24. Kita akan baca 13 sampai 16. Ayat 13 saudara, 14 gantian, 16 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14 silakan. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16 sama-sama, 3, iya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sekali lagi ayat 16, 3, iya. Tetapi ada sesuatu yang sehingga apa? Mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, saudara, kisah ini saudara terjadi tepat di mana Tuhan Yesus bangkit. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kebangkitan Tuhan, dan kita akan melanjutkan pada kisah ini saudara, di mana kisah ini terjadi tepat di hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Makanya di ayat yang ke-13 tadi dikatakan apa? Pada hari itu juga. Jadi pada hari itu juga mereka, dua murid ini saudara, salah satunya bernama Kleopas, mereka menuju ke Emmaus. Kenapa ke Emmaus? Karena itu adalah kampung halaman mereka saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka sudah hilang pengharapan. Mereka dalam kondisi desperate saudara, dalam kondisi di mana mereka sudah putus asa. Kenapa? Karena guru mereka, orang yang selama ini mereka harapkan, panutan mereka, akhirnya ditangkap dan disalibkan, kemudian mati di atas kayu salib saudara. Mereka sangat putus asa. Makanya kita bisa lihat akhirnya apa? Mereka pulang kampung saudara. Kalau saudara yang merantau mengerti betul bahwa apa? Kadang-kadang kalau udah putus asa dalam perantauan, bawaannya pengen pulang kampung saudara. Iya, saya sangat banyak perantau di sini ya. Haleluya. Yang merantau boleh angkat tangan. Banyak juga saudara ya.
Ada orang Manado itu saudara, kalau merantau saudara, kenapa kadang-kadang susah untuk sukses? Karena ada satu lagu yang berbahaya, yaitu apa? Pulang Jo. Bagaimana mau sukses kalau disuruh-suruh pulang saudara? Nah jujur saya waktu itu saudara dalam kondisi itu saudara. Tapi begini saudara, memang mereka sangat putus asa, makanya mereka mau pulang kampung. Perjalanannya saudara boleh munculkan petanya dari Yerusalem menuju kepada Emmaus saudara. Kalau saudara perhatikan ini di dekat tulisan Yudea saudara, itu Yerusalem ke Emmaus jaraknya 7 mil jauhnya atau 11,2 kilometer saudara. Nah dan yang menarik adalah apa saudara? Di masa-masa sulit mereka, di masa-masa mereka sementara putus asa, di masa-masa di mana mereka sementara dalam kondisi yang sangat-sangat terguncang, Yesus ada di sana. Saya mau bilang saudara, dalam setiap keadaan kehidupan setiap kita, dalam setiap musim kehidupan setiap kita, Tuhan selalu ada, katakan amin. Makanya ada satu pujian yang berkata begini saudara, saat tiada jalan. Ini Kristen semua atau bukan? Habis ini kita akan pengecekan KTP ya. Karena katanya banyak yang mau datang, tapi nggak apa-apa. Gereja terbuka untuk semuanya. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan. Tapi jangan terlalu ketahuan, jadi nyanyi walaupun nggak tahu. Saat tiada hadapi Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, dalam setiap musik kehidupan setiap kita, dalam keadaan apapun kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, katakan amin. Nah tetapi yang menarik begini saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan sudah bersama-sama dengan mereka, sudah berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka. Saya mau bilang saudara, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, tetapi seringkali ada orang Kristen, anak-anak Tuhan masih bertanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya, kenapa hari-hari ini Pak Pendeta di tengah masalah saya sepertinya saya nggak melihat Tuhan ada? Kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya, kenapa di masa-masa sulit ini Pak Pendeta saya nggak lihat Tuhan Pak Pendeta? Bahkan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang selalu ada, katakan amin. Tapi kalaupun saudara dan saya seperti tidak melihat kehadiran Tuhan, ada sesuatu yang menutupi pandangan kita, dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah penghalang. Sama-sama bilang sama saya, penghalang. Amin. Kita akan belajar dari kisah perjalanan ke Emmaus. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akhirnya apa? Pandangannya bisa terbuka dan melihat kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang bisa menghalangi kita melihat Tuhan dan karyanya dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah bicara tentang pemahaman yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang salah. Amin. Coba kita lihat ayat 20 dan 21 saudara. 20 dan 21 dikatakan apa di sana? 3. Ya, tetapi untuk dihukum mati, dan ayat 21 dikatakan apa? Padahal kami dahulu apa? Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah apa? Sejak semuanya itu apa? Terjadi. Nah, apa yang membuat akhirnya mereka tidak bisa melihat Tuhan adalah karena pemahaman mereka yang salah. Pemahaman mereka, pandangan mereka adalah Mesias hanya akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, bangsa Yahudi dari penjajahan orang-orang Romawi pada saat itu, saudara. Nah, akhirnya apa? Ketika Tuhan Yesus malah ditangkap dan mati di atas kayu salib, akhirnya apa? Mereka berpikir bahwa apa? Oh, ini semua sudah selesai, udah nggak mungkin lagi untuk bisa terjadi. Ini akhirnya apa? Sudah tidak akan ada harapan lagi. Kenapa? Karena pemahaman mereka salah. Makanya itu yang menutupi mereka tidak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Seandainya mereka mengerti bahwa dia adalah Mesias,
harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan manusia dari dosa, maka dia akhirnya bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa itu. Saya mau bilang saudara, sederhananya begini, dalam kehidupan setiap kita, seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan dan karya dalam kehidupan setiap kita. Salah satunya karena pemahaman kita salah tentang Tuhan dan juga cara kerjanya Tuhan. Kadang-kadang ada orang Kristen membatasi cara Tuhan, bilang apa? Oh, Tuhan hanya menolong dengan cara ini, Tuhan hanya menolong dengan cara itu. Padahal Tuhan bisa pakai 1001 macam cara untuk menyatakan pertolongannya. Katakan amin. Tuhan bisa pakai 1001 macam cara untuk menyatakan kehadirannya, penyertaannya dalam kehidupanmu. Tugas kita adalah apa? Terus memahami cara Tuhan, terus memahami sifatnya Tuhan, terus memahami bahwa apa? Dia Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, pemahaman ini penting. Pemahaman akan sangat menentukan. Jangan batasi Tuhan. Tugas kita percaya bahwa dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Segala macam cara bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan penyertaannya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, miliki pemahaman yang benar. Bilang sama yang ngomong, jangan batasi Tuhan. Di situ kau akan melihat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa saja yang bisa menghalangi kita melihat Tuhan dan karyanya dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua adalah konsep iman yang keliru. Sama-sama bilang sama saya, konsep iman. Sama-sama bilang sama saya, konsep iman yang keliru. Coba kita lihat ayat yang ke-19 saudara. Tetap di Lukas 24. Ayatnya yang ke-19. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan apa? Yesus orang Nazaret. Perhatikan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam. Perhatikan kalimat di tengah, dikatakan apa? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan. Kita bandingkan saudara dengan Matius 14 ayat 28. Mundur kisahnya saudara ke belakang. Matius 14 ayat 28. Sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah. Sekali lagi dikatakan apa? Tuhan, apabila engkau itu suruhlah. Saudara bisa perhatikan perbedaannya. Ketika mereka melihat Tuhan lakukan mujizat, ketika mereka lihat Tuhan dengan kuasanya luar biasa, bangkitkan orang mati dan lain sebagainya, mereka beriman bahwa dia adalah Tuhan. Tapi ketika mereka melihat dia mati di atas kayu salib, iman mereka berubah menjadi dia adalah Saya mau bilang saudara, ini konsep iman yang salah. Kenapa? Karena iman mereka ditentukan dari apa yang mereka lihat. Saya mau bilang saudara, iman yang benar bukan ditentukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita percaya. Maka apa yang kita percaya akan kita lihat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Jadi konsep iman yang benar bukan kita lihat dulu baru percaya. Itu bukan iman, itu namanya pembuktian saudara. Justru iman yang benar adalah apa? Sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya. Itu konsep iman yang benar. Dan inilah yang harus kita ingat baik dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang saudara, kita tidak melihat Tuhan dan karyanya terjadi dalam kehidupan setiap kita karena kita lupa bahwa iman harus menjadi yang pertama dulu kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi kita tunggu dulu, aku harus lihat dulu baru aku percaya. Aku lihat dulu baru aku percaya. Akhirnya apa? Kita nggak pernah lihat karena kita belum punya iman. Iman adalah sama-sama bilang sama saya, dasar. Kita harus punya iman, fondasinya dulu. Bagaimana kita bisa melihat satu bangunan bisa dibangun kalau fondasinya nggak ada saudara. Makanya kita harus punya iman dulu, baru kita bisa melihat apa yang kita imani menjadi bagian setiap kita. Katakan amin. Makanya saya mencatat di sini saudara, penting untuk kita punya konsep yang benar tentang iman. Abraham belum melihat, tetapi dia beriman. Coba kita lihat sedikit kisah Abraham. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu Bapa, saud Abraham, ya anakku. Tetapi tahan dulu sampai di situ. Saudara tahu kisahnya semua ya. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah siapa? Yang dipersembahkan Ishak, bukan domba, ya kan? Tuhan nggak bilang, oh, aku akan menyediakan domba di sana. Ada nggak Tuhan bilang kamu akan menyediakan domba? No,
Tuhan bilang, Abraham persembahkanlah Ishak. Tetapi ketika di sana, Ishak bilang, boleh munculkan lagi ayatnya, Bapak sudah ada semuanya di sini, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yang menarik dan yang saya suka dari seorang Abraham, dan saya bilang saudara, ini yang membuat Abraham layak disebut bapak orang beriman. Ayat 28 dikatakan apa? Ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk apa? Pertanyaan saya, Abraham sudah lihat belum dombanya? Belum. Tapi Abraham beriman, makanya apa yang dia imani menjadi bagian dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya kita beriman dulu, maka kita akan melihat. Jangan punya pemikiran bahwa apa? Oh Pak Pendeta, aku harus lihat dulu baru aku beriman. Saya mau bilang saudara, justru seringkali ketika kita melihat dulu, belum tentu kita akan beriman saudara. Makanya saya bikin satu quotes, Marcel 4 ayat 3. Hari ini kita agak serius dulu. Mantap. Hari-hari jadi belajar dulu. Karena ada yang berpikir, kita sepanjang khotbah katanya ketawa terus. Gak ada firmannya. Padahal cuma 1 menit yang diposting. Dia pikir dari awal, dari Shalom, udah sampai ada yang komen, ini pendeta nggak bahas firman ya? Ya Tuhan Yesus. Ngomong lagi gue colok mata lu. Percaya. Sekali lagi sama-sama 3 ya. Percaya akan membuat kita melihat. Tetapi melihat belum tentu membuat kita apa? Percaya. Dari mana statement ini saya sampaikan saudara? Artinya dasarnya apa? Kalau saudara ingat bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka lihat mujizat Tuhan atau tidak? Yes, mereka lihat kuasa Tuhan atau tidak? Yes, tapi apakah itu membuat mereka akhirnya 100% percaya? Tidak. Kalau saudara ingat zaman Elia dan Elisa, sampai api turun dari langit saudara. Tapi apakah itu akhirnya membuat mereka full percaya sama Tuhan? Ternyata tidak. Bahkan kalau saudara ingat zaman Tuhan Yesus, banyak orang melihat Tuhan lakukan mujizat. Tetapi ada orang-orang seperti ahli Farisi saudara, mereka tidak full percaya kepada Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, konsep iman yang benar sama-sama bilang sama, saya percaya dulu. Maka kita akan melihat apa yang kita percaya menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sedikit kesaksian saya saudara. Waktu mau menikah saudara, 1 tahun sebelum menikah, jujur ada satu keadaan di mana akhirnya membuat rekening saya, ketika saya cek saldo ATM yang minta maaf saudara. Iya, padahal belum lebaran, tetapi ATM-nya sudah bilang maaf. Ya Tuhan, ada bawangnya, bikin mata perih saudara. Iya, oh Tuhan, saya cek, oh Tuhan, saldonya bikin hati meringis saudara. Padahal 1 tahun lagi, kita tahu bersama nikah di Jakarta kan nggak murah saudara. Iya kan? Nikah di Jakarta nggak murah, semuanya mahal. Dekor. Saudara tahu dekor? Mahal. Oh Tuhan, saya itu dekor. Saya coba hitung dulu kan semuanya berapa. Ternyata beda. Bunga hidup sama bunga mati beda harganya. Iya, betul, bunga hidup mahalnya bukan main. Bunga mati 40 juta, bunga hidup 95 juta. Darah Yesus Tuhan. Sampai ditanya, Pak Pendeta jadi mau bunga hidup bunga mati? Yang mati aja biar saya bangkitkan semuanya. Mahal semua. Oh Tuhan. Sampai ditanya lagi itu, oh orang make up, orang rambut beda. Iya loh. Jadi orang yang bikin wajah orang itu, dia make up, itu beda orang dengan yang bikin rambut. Kenapa nggak sekalian? Iya kan? Kenapa harus beda-beda? Susah. Di saya. Belum lagi apa? Catering. Oh Tuhan. Ingat, saya ini orang Manado. Kita kan orang Manado, Ambon, Batak, Papua punya karunia makan lebih daripada orang-orang lain. Ya. Kalau tamu-tamunya cuma orang Jakarta, 150 orang bisa pesan 100 porsi. Iya. Karena banyak orang Jakarta, apalagi yang wanita-wanitanya diajak makan, apalagi kalau jalan sama gebetan. Kamu makan? Enggak, aku makan dikit aja.
Sok-sokan ambil dikit katanya. Kamu nggak lapar? Aku memang makannya dikit. Hati-hati, hati-hati. Itu pulang rumah makan nasi rice cooker, 1 rice cooker habis itu. Lapar. Kamu dari pesta kayak kesurupan. Lapar mama, lapar. Oh Tuhan. Jadi makanya 150 orang 100 porsi cukup. Coba kalau kita kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua kan makannya banyak. 100 orang perlu 300 porsi. Iya. Kenapa? Karena 100 orang pasti akan tambah 1 porsi lagi. Kemudian yang terakhir babungku 1 porsi. Oh haleluya. Puji Tuhan saya orang Korea. Oh haleluya. Jadi makanya saya waktu itu kepikir, oh Tuhan bagaimana Tuhan. Jadi saya udah hitung ini mahal ini. Tetapi kan kita kan pendeta harus beriman. Iya dong. Masa pendeta ajar jemaat beriman, pendetanya nggak beriman. 1 tahun lagi waktunya Tuhan. Waduh, saya hitung, oh Tuhan memang mustahil ini. Tapi tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Itu struk ATM ketika keluar, saya dengan iman pakai pulpen, saya tulis nominal yang saya butuhkan. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya tuh dalam nama Yesus, saya tulis di situ Tuhan ini Tuhan. Odo, saya taruh di layar laptop saya, di layar komputer saya saudara. Jadi setiap saya lihat, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, iya setiap saya lagi nonton mulai, oh Tuhan, oh dalam nama Yesus. Puji Tuhan, dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan belum ada. Oh Tuhan, udah kebayang Tuhan, dekor Tuhan. Oh Tuhan, ini akan tahu kan ya. Oh Tuhan, kalau tamu-tamu diundang kadang-kadang saudara, cuman tahu datang tapi komentarnya banyaknya luar biasa. Apaan nih dekor begini? Ya ampun dekor begini apaan ya? Apaan dekor begini apaan? Kalau dekornya biasa bisa digituin saudara. Apalagi yang mohon maaf ya, tanta-tanta Manado, inang-inang. Wow Tuhan, apaan ini makanan begini rendang isinya lengkuas semua? Apaan? Oh Tuhan, oh Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sampai hari H semuanya terpenuhi dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang semua berawal dengan iman. Konsep iman yang benar, percaya. Ketika kita percaya, maka apa yang kita percaya akan menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya dulu. Maka itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa yang menjadi penghalang dari kita melihat Tuhan dan karya dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir adalah tidak memegang teguh firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak memegang teguh firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak memegang teguh firman Tuhan. Coba kita lihat saudara, 22 sampai ayat yang ke-27. Sama-sama, ayatnya 22 sampai ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca, 3 ya. Tetapi pagi-pagi buta mereka telah apa? Dan tidak menemukan. Lalu mereka apa? Ayat 23. Dan tidak yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah apa? Dan mendapati bahwa apa? Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25 dikatakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka, dikatakan apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah apa? Sama-sama bilang sama saya dikatakan. Sama-sama bilang sama saya difirmankan. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk apa? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa ya?
Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, apa yang akan terjadi sebenarnya sudah dinubuatkan. Kalau saudara hadir minggu lalu sempat saya bahas, bahkan dari 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang anak manusia yang akan lahir, mati dan dibangkitkan, saudara. Dari masa zamannya bangsa Israel mula-mula, saudara, dari kitab yang Tuhan anugerahkan melalui Musa, saudara, sudah dinubuatkan tentang anak domba Allah yang akan menjadi korban penebusan untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus berkali-kali sudah menyatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka nggak pegang firman. Makanya akhirnya apa? Mereka melepaskan kebenaran itu. Mereka tidak bisa melihat kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Saya mau ajak saudara untuk begini, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, anak Tuhan harus pakai logika. Anak Tuhan harus melihat realitas yang ada. Tetapi begini, saudara, kita harus bedakan diri kita dengan orang dunia. Jadi sekali lagi, anak Tuhan harus pakai logika, harus melihat realitas. Jadi jangan apa-apa, oh saya Pak Pendeta, pokoknya saya udah gak pakai logika lagi Pak Pendeta. Pokoknya saya beriman aja, saya gak pakai logika lagi. Dulu saya waktu sebelum dibaptis apa-apa pakai otak. Sejak saya dibaptis gak pernah pakai otak. Apaan itu? Saya mau bilang, saudara, kita harus pakai logika. Kita harus lihat realitas yang ada. Tetapi ketika orang dunia mentok di logika, anak Tuhan punya satu level lagi, namanya level I. Nah, inilah yang harus kita pegang teguh dengan iman tadi, yaitu apa? Memegang firman, saudara. Karena saya mau bilang, saudara, sebagai anak Tuhan kita harus sadar bahwa firmanlah yang menentukan realitas, katakan amin. Makanya kalau saudara ingat Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu kemudian berfirmanlah Allah, jadilah ini dan itu, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah dan jadilah demikian. Jadi kenyataan dulu atau firman dulu? Yes. Firmanlah yang menentukan realita. Makanya dalam kehidupan setiap kita, ketika kenyataan bertentangan dengan firman, anak Tuhan harusnya pegang firman, karena firman yang akan menentukan realita dalam kehidupan kita, katakan amin. Mungkin hari saudara sementara dalam situasi yang sulit dalam kehidupanmu, kau sementara dalam keadaan sakit dalam konteks fisikmu, tapi saya mau bilang, saudara, pegang firman. Sekalipun realitanya dokter berkata kau gak bisa sembuh, pegang firman. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh, katakan amin. Mungkin secara realita yang kau lihat adalah kau gak sanggup untuk bertahan lagi, tetapi pegang firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka itu akan menjadi realita dalam hidup. Saya gak tahu apa yang sementara kau hadapi hari ini, realita apa yang kau hadapi hari ini. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, pegang firman dalam hidupmu. Karena firman Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Ketika kau pegang teguh firman, maka itu akan menjadi realita, akan terjadi dalam kehidupanmu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pegang firman, itu akan menentukan realita yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini berkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berarti
Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan setiap kita. Dalam titik terendah sekalipun Dia Tuhan yang tetap setia. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama karena pemahaman kita salah. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan bisa bekerja dengan segala macam cara untuk menyatakan kehadirannya dan karyanya dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, pastikan kita punya konsep iman yang benar. Untuk bisa melihat Tuhan dan karyanya, kita harus percaya dulu baru kita bisa melihat. Pastikan iman yang menjadi fondasi dalam kehidupanmu supaya kau melihat Tuhan. Dan yang terakhir, pegang teguh firman. Ada banyak orang seringkali menyerah di tengah jalan. Ketika dia lihat realitas tidak sesuai dengan apa yang dia imani, dia menyerah. Dia lepas firman dan berpegang pada realitas. Firman Tuhan katakan setiap kita tetap pegang firman. Karena firmanlah yang akan menentukan realitas dalam kehidupan setiap kita. Kau yang sakit, pegang firman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Kau yang sementara lemah dan tak berdaya dan ingin menyerah, pegang firman. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku pasti sanggup. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu pandang Tuhan. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap Kau tuntun. Walau ku tak dapat berharap, oh atas kenyataan, namun hatiku tetap Tuhan. Yes, Kau ada. Sama-sama boleh pegang sekarang, kita putarkan sorak-sorai. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari omongan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku.
Semua sudah terima roti dan anggur yang akan dibentuk menjadi tubuh dan darah Yesus? Ada yang belum? Semua diberkati firman Tuhan? Hari ini saudara terima tubuh darah Yesus, sakramen yang sempurna. Saya baca satu perikop firman Tuhan buat kita semua, supaya hari ini kita semua terima berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 54 sampai 57, demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Ayat 55 bahasa Inggrisnya, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Hari ini kita terima roti dan anggur, kita makan benar-benar makanan, kita minum anggur benar-benar minuman. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, dosa karena makan. Yesus kasih yang sempurna buat kita. Orang di luar sana cari guru, cari mujizat, cari keajaiban. Hari ini saudara terima yang, kalau kata mendiang pendeta Pariaji, murah meriah, sederhana, simple. Tubuh darah Yesus, tapi bukan dari sesuatu yang sederhana. Firman Tuhan yang saudara terima adalah korban dari para rasul, para murid-murid Yesus. Maka hari ini saudara bisa terima kabar baik. Kalau tubuh darah Yesus, korban Yesus yang sempurna. Tubuhnya, darahnya, bahkan serahkan nyawanya buat setiap kita. Dari gereja ini berdiri juga bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena kasih Tuhan yang besar. Karena ada korban dari keluarga pendeta Pariaji, dari keluarga Bu Gembala buat setiap kita. Maka kita bisa terima yang sempurna semuanya, supaya kita hari ini bisa doa, minta apa saja. Tuhan di dalam engkau, engkau di dalam saya. Tuhan, maka aku percaya apapun yang aku naikkan doa-doaku, pasti Tuhan jawab. Tuhan pasti beri yang terbaik buat setiap kami. Maka mujizat, maka keajaiban itu dekat dengan kita. Kalau hari ini kita makan, benar-benar makan, minum, benar-benar minum, rasakan. Supaya kita bisa ngomong kayak Daud, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara pernah makan soto? Masih ingat rasanya soto? Itu hal yang luar biasa. Saudara masih ingat? Hari ini saudara terima tubuh Yesus benar-benar makanan, darah Yesus benar-benar minuman. Saudara ingat, waktu kita makan, Yesus harus menderita, harus digantung di atas kayu salib. Hari ini salib adalah kemegahan buat kita. Kenyataannya salib itu adalah hukuman yang paling berat, yang paling hina, buat penjahat yang paling jahat. Hari ini kita bisa bangga pakai kalung salib. Yang cewek-cewek foundationnya salib juga, dengan bangga. Karena apa? Karena korban Yesus yang besar. Hari ini jangan doa yang setengah-setengah. Doa yang luar biasa, minta sama Tuhan. Apapun sakitmu pasti sembuh. Masalahmu biasa, ada jalan keluar yang besar. Kita akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu. Ada mujizat, ada keajaiban hari ini. Dengan iman, dengan percaya, sama-sama angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku, tubuh kami semua bersama keluarga dan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menjadikan kami bersama keluarga hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, dan tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak pikun, lumpuh, koma, dan segala virus. Kami percaya hari ini segala sakit penyakit, segala penderitaan, kelemahan tubuh, bahaya, celaka sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama dengan iman, dengan percaya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Sama-sama dengan iman, dengan percaya kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan pelanggaranku. Maka hari ini kami berjanji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, menolak segala dosa. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak dosa, menolak perzinahan, perceraian, percabulan, percekcokan, menolak orang ketiga. Mulutku diurapi tidak berdosa, berkata berkat. Mulutku penuh kuasa, tanganku diurapi tidak berdosa, tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Tanganku penuh kuasa. Kami menolak fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Yang kedua, oleh kuasa dari Yesus kami dipercaya, kami diurapi, dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, kami tidak akan mengembara. Ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus dari ujung kepala sampai telapak kaki, kami percaya semua sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib. Kami tolak sakit kepala, vertigo, kista, tumor, tiroid, gula darah. Jantung kami sempurna, paru-paru kami sempurna, ginjal kami sempurna, lever kami sempurna, semua pencernaan kami sempurna, seluruh organ tubuh kami hari ini sempurna sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, tulang-tulangku sempurna. Kami tolak cuci darah, segala sakit penyakit, penderitaan, kelemahan tubuh. Kami percaya hari ini kami terima kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan doa hari ini jangan minum dulu, kita doa. Kita minta sama Tuhan, apapun doamu, hari Tuhan pasti jawab. Semua sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Apapun sakit hari ini pasti sembuh. Apapun masalah pergumulan hidup kita, hari ini ada kekuatan, ada pengharapan yang baru. Bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu, bangkitkan percayamu. Sama-sama angkat, kami bersyukur, mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus mengajar kepada gereja Tiberias melalui gembala gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini puasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami semua tidur pun diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami akan terbang ke awan-awan untuk pesta jumpa Tuhan Yesus jadi tetangga di surga. Kami diurapi untuk terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Hari ini kami percaya usaha kami, karir kami, bisnis kami, studi anak-anak kami, pelayanan kami, Tuhan lipat kali gandakan 100 kali lipat. Yang tertinggi yang pernah kami raih hari ini, kami raih janji firman Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk gagal, bangkrut, krisis, bahkan kutuk maut sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama, beriman percaya kita, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita boleh kembali bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Bapak Ibu Saudara sudah terima
tubuh dan darah Yesus. Kita sudah makan dan minum, kita sudah rasakan. Keluar di tempat ini harus jaga pikiran, perkataan dan perbuatan. Masih ingat rasanya? Ingat korbannya Yesus. Ingat sakramen ini atas korban. Gereja ini berdiri atas korban. Maka bukan secara cuma-cuma, tapi hari ini saudara terima berkatnya cuma-cuma dari Yesus. Free. Keluar di tempat ini, saudara diberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga mengurapi kita dengan minyak urapan, supaya kita semua mulia, supaya ada kesaksian buat saudara, supaya firman Tuhan ini nyata buat setiap kita. Bukan hanya kata-kata, tapi ada kuasa, ada mujizat, ada tanda. Sebelum Tuhan menjemput kita untuk kedua kalinya. Maka supaya kita terpelihara sempurna, kita diurapi dengan minyak. Sebentar saya doa minyak dan doa berkat. Bapak ibu saudara yang mau didoakan, altar call, itulah tanda mujizat dari Tiberias. Tiap yang terima minyak, apapun sakit penyakitmu pasti sembuh. Apapun masalahmu hari ini, ada jalan keluar. Nggak tahu gimana caranya, namanya juga mujizat, keajaiban. Bukan karena kuat dan gagah manusia. Hal yang tidak bisa manusia lakukan, cuman Tuhan yang bisa lakukan. Sekali itu terjadi, semuanya akan berubah. Hidupmu tidak akan sama lagi. Amin. Penuh kemuliaan Tuhan, penuh kemenangan. Maka angkat minyakmu hari ini dengan percaya, dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus mengembalikan kuasa minyak urapan tertulis di langit oleh Gembala Gereja Tiberias, yaitu untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberkati kami. Kami semua manusia mulia, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah pergumulan hidup kami. Kami menang atas apapun yang kami hadapi. Kami diberkati, kami diurapi 10 kali pada orang-orang dunia. Orang kuasa jahat, kuasa kegelapan, orang-orang jahat, krisis tidak bisa menyentuh kami. Ada kemuliaan Tuhan, ada Immanuel, Tuhan menyertai kami. Setiap tetesnya adalah minyak urapan yang kudus, yaitu dioles pada yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, kuasa kegelapan tidak berkuasa. Dimanapun kami melangkah ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan lipat kali gandakan apapun yang kami kerjakan. Kami jadi kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama maju terus dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Kalau hari ini yang udah mau hampir putus harapan, hari ini terima kabar baik. Yesus bangkit, kubur itu kosong. Beri kemenangan, beri kuasa di dalam diri kita. Apapun yang kita hadapin, pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan tepat, indah pada waktunya. Haleluya. Kita doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kami datang ke tempat ini bukan secara kebetulan. Kami percaya Tuhan pakai gereja Tiberias untuk memberkati, beri pengharapan, memberi pertolongan buat setiap kami. Kami bersyukur buat gereja Tiberias, buat tempat ini, buat para hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Kami bersyukur buat koordinator tempat ini, Pak David bersama istri, sama keluarga besarnya. Tuhan berkati urapi. Para pekerja senior di tempat ini, Tuhan berkati urapi. Kami semua worship leader, singer, pemain musik, choir, seluruh usher, pengurus tim media, semua kami rekan sekerja Allah di tempat ini. Kami percaya jerih lelah kami, usaha kami dalam melayani pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menunjukkan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan perhitungkan, Tuhan adil dan setia buat kehidupan kami. Kami bersyukur, kami terima kebenaran firman Tuhan, kami terima tubuh darah Yesus, kami terima sakramen yang terbaik, kami terima semuanya sempurna. Ibadah kami Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran dalam kehidupan kami. Lebih-lebih kami dibenarkan oleh darah Yesus. Maka doa-doa kami yang kami naikkan dengan iman kami, percaya kami, yang kami tulis dengan iman percaya, setiap kata kalimatnya didengar dari surga, dan pasti terjadi besar kuasanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa yaitu selalu mendukung gereja Tiberias Indonesia, yaitu Ibu Gembala yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama Kak Argo Pariaji, keluarga besar Pendeta Pariaji. Tuhan selalu pakai, Tuhan selalu lindungi, ekstra kuasa, ekstra mujizat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu melingkupi, yaitu selalu memberkati keluarga ini, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari yaitu mara bahaya, celaka, niat-niat orang jahat,
Dan Tuhan selalu pakai sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kami bersyukur, berterima kasih setiap pribadi yang datang ke tempat ini. Setiap ayah, setiap pria menjadi imam-imam yang kudus, membawa keluarga untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat berkat Tuhan. Setiap istri pohon anggur, artinya damai sejahtera, bawa sukacita buat keluarga. Setiap anak-anak tunas pohon zaitun, bawa kemuliaan, jadi kebanggaan buat keluarga. Maka keluarga kami keluarga yang rukun dan damai selalu. Kesanalah Tuhan, kirim berkat-berkat berlimpah. Doa kami buat bangsa negara kami, Indonesia. Kami ada di bangsa ini dan kami bilangan orang-orang benar. Kami doa Tuhan tambahkan bilangan orang-orang benar di bangsa ini, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangsa ini berkati Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden dan seluruh kabinet alat kenegaraan. Tuhan berkati, beri roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari surga, kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini, kami percaya Engkau yang memanggil kami. Kami percaya hari ini Tuhan juga yang akan memberkati kami. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang disayang Tuhan, Tiberias, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tersenyum, beri engkau shalom-Nya, damai sejahteranya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan selalu menyertai kita, menuntut kita di jalan-jalan yang benar untuk melihat hal besar, mujizat, keajaiban, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan untuk pesta seperjamuan di surga. Saudara dan saya tetangga di surga Tiberias, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga